Ini rencana perubahan kubah masjid dan menaranya yang digarap oleh pemerintah Cina. Jadi yang semula begini nih, seperti di atas, akan dirubah menjadi seperti ini. Ini nanti dipotong seperti ini perencanaannya. Dan kubahnya yang awalnya seperti ini, megah seperti ini, akan dirubah menjadi seperti ini. Dan ini sudah proses pembangunan. Kubahnya sudah hilang dan akan dirubah menjadi seperti bangunan klasik Cina seperti ini. Saat ini salju, insyaallah. Allah, 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 Allah. Tadi nanya-nanya orang ini Linsa itu mana, akhirnya sampai maghrib. Ketika maghrib, masya Allah, mereka sholat. Nah ini, coba saya. Ini ma'hadnya Pak. Gede bangunannya. Bangunan ini pondoknya tok ya, belum masjidnya. Masjidnya muat 10.000 orang Pak. Besar banget. Ini 4 lantai Pak. Dan kami masuk. Di dalamnya kamar-kamar, kelas, ruang makan, aula, subhanallah. Nah, karena di sini kami datang kedinginan Pak. Di sini suhunya -3 derajat Pak. Dingin banget ini. Kami langsung masuk ke ruangan ini nih. Ke ruangan yang ini, ruangan ini. Ini tempat wudhu. Masuk ke situ, kami menghangatkan diri karena di masjid-masjid Hui itu Pak, kalau musim dingin kerannya 2, yang satu dingin, yang satu hangat. Kami bersihkan diri, menghangatkan diri. Sholat selesai, ternyata ada jamaah yang masuk ke kamar mandi. Saya perlu ceritakan ini karena ini inti, ya kan? Dia masuk, duduk di seberang saya kan lagi basuh tangan, lagi berwudu. Lah terus kok dia lihat saya, itu tanya pakai bahasa Arab Pak. Apa nggak keren nih Pak? Pakai bahasa Arab. Tapi sebenarnya saya sedih Pak. Orang lihat saya itu bukan sebagai orang Indonesia gitu. Ki wong Pakistan mau Bangladesh gitu loh. Iya sebenarnya rodok sedih saya. Tapi yang saya bersyukur loh, kok bahasa Arab? Ini berarti kota santri betul gitu loh. Ya, min aina anta? Dia bilang gitu. Weh, mantap nih, saya jawab Indonesia, saya bilang dari Indonesia. Terus saya tanya langsung kan, saya nggak buang waktu karena dia bisa bahasa Arab. Dia sambil bersihin, ngangetin tangan juga. Terus saya tanya, ini pesantren kan? Iya betul pesantren, kata dia. Terus saya tanya, ustadz siapa yang bisa saya temui di pesantren ini? Maksud saya dia biar nyebut nama ustadz, kiainya atau siapa, biar saya bisa sowan gitu kan. Terus apa kata dia Pak? Maaf ya ustadz huna, katanya. Di sini udah nggak ada ustadz, katanya. Itu jawabannya agak ketus Pak. Di sini udah nggak ada ustadz. Al-an. Terus saya tanya, loh pondok pesantren kok nggak ada ustadz, gimana ceritanya? Saya bilang. Terus apa kata dia? Al-an fishin muskilah kabiro. Sekarang di Cina lagi ada masalah besar. Terus dia pergi gitu aja Pak. La salam wala kalam. Harusnya kalau dia tahu saya orang Indonesia, sama-sama muslim, kan dipersilahkan dulu, fadol ayo ke masjid kami, ya kan, nganget-nganget dulu, teh hangat gitu kan. Ya kalau orang Jawa begitu, kalau orang sana nggak tahu sih budayanya. Cuman harusnya kan begitu. Ini enggak, gara-gara saya terlalu detail nanyanya, ustadznya siapa namanya, itu dia kayak menutup diri, kayak melindungi ustadznya. Dia bilang nggak ada ustadz di sini. Di sini di Cina sekarang ada masalah besar. Oh tambah bertanya-tanya saya Pak, ada apa nih di Hui? Ini di pusatnya Islam Pak, tempat pengadilan ulamanya, kota Linxia itu. Anu searching tuh di Google Linxia, nanti keluarnya The Little Mecca of China, Mekah kecilnya Cina. Akhirnya kami keluar, masuk ke masjid ini Pak. Ini masjidnya gede banget, ya kan? Masjidnya besar. Masuk, tinggal orang sholat nunggu isya. Kami sholat jamak, terus kami mencoba nyari yang bisa bahasa Arab. Karena kami sadar kami di pesantren. Itu orang-orang tua semua Pak. Tidak ada yang bisa bahasa Arab kecuali satu orang tua bisa bahasa Arab, itu pun terbata-bata. Dan dia, setelah saya tanya, dia alumni pondok ini, alumni awal-awal. Akhirnya cerita banyak. Ayo kalau mau ketemu mudir saya antar, mudir pondoknya, direktur pondok. Akhirnya diantar sampai di rumah mudir itu, mudirnya pas pergi qadarullah. Terus kami diajak keliling ke pondok. Saya lihat betul Pak, kelasnya banyak. Terus dia mulai cerita. Ini pondok dulu pondok terkenal kan ya. Pondok melahirkan banyak ulama. Tapi sekarang sepi. Sekarang muridnya dibatasi hanya 50 orang. Tidak boleh lebih. Persis ceritanya kayak yang di Sining tadi, Ustadz yang di Sining. Sampai akhirnya kami
ngobrol sama dia bilang 50 orang. Sekarang masjid itu antum lihat di masjid semua orang tua katanya. Anak muda tidak boleh sholat di masjid. Kalau ada anak muda sholat di masjid, imamnya ditangkap. Dan betul Pak, sejak hari itu kami sadar sholat di Hui itu semuanya jamaah tua Pak, 45 tahun ke atas. Sampai akhirnya dia bilang, kamu dari mana? Lanco. Sebelumnya di mana? Sining. Sining ada masjid gede kan? Kata dia. Iya. Jamaahnya itu orang tua semua. Sampai akhirnya saya putar ulang videonya Pak, yang 1000 orang itu orang tua semua Pak. Saya itu mikirnya malah kebalik, ya Allah, ini kalau 1000 orang tua semua, ya kan? Gimana kalau Islam nggak dibatasi? Wah, bludak itu Pak, ya kan? Anak-anak mudanya sholat semua. Sampai akhirnya saya tanya terus, wah ini orang memberikan banyak info. Akhirnya selesai sholat isya, saya ajak makan Pak dia. Saya ajak ke restoran dekat situ, sama Lancok Lamian tadi itu, ya kan? Yang paling halal kan itu. Akhirnya makan, duduk, saya tanya-tanya dia, gimana Islam di sini bagaimana? Dia ceritakan semua Pak. Anak muda itu boleh sholat, tapi sholatnya hanya sholat Jumat. Itu pun tema khutbah ditentukan pemerintah. Kubah-kubah masjid dipotong. Nih loh, salah satu contohnya nih. Ini masjid pesantren Pak. Kubahnya kan udah nggak ada itu. Ya, menaranya dipotong. Ya. Sampai akhirnya dimuliakan Allah, dia cerita itu tentang penekanan Islam, Cina kepada Islam di Hui. Wah, ini berarti Hui sedang tidak baik-baik saja. Ustadz-ustadznya ditangkap, pesantren dibatasi. Sampai akhirnya ini di pesantren tadi Pak. Ini salah satu bukti. Kami kan keliling ke kamar-kamar, ketemu sama santri yang 50 tadi, tinggal beberapa orang. Saya tanya pakai bahasa Arab. Ini padahal anak SMA. Saya tanya Ayul Mustawa gitu kan. Kamu kelas berapa? Nggak paham Pak. Wong ngomong apa gitu kan. Sampai akhirnya tak tanya ke bapak tua, loh kok nggak bisa bahasa Arab? Apa kata bapak tua? Memang sekarang bahasa Arab sudah nggak ada. Nggak boleh lagi belajar bahasa Arab di sini. Padahal yang Imam Sining tadi bisa bahasa Arabnya lulus SMA. Harusnya anak SMA sudah bisa lah bahasa Arab, percakapan bisa. Ini tidak bisa Pak. Jadi memang dipotong itu generasi Islam Pak di sana. Tidak boleh sholat di masjid, tema khutbah ditentukan. Dan di sana ini perlu diketahui, di seluruh dataran Cina sekarang tulisan halal itu semua dihapus Pak, diganti tulisan hijau itu. Ya, 2019 habis. Program ini mulai 2017, 2019 sudah tidak ada lagi tulisan halal di restoran-restoran. Diganti ini bacanya Xingzhen. Xingzhen itu artinya zen, itu artinya benar-benar, Jing itu artinya jelas, benar-benar jelas. Ya, panganan jelas loh maksudnya, ya kan? Itu dipangan. Walaupun itu sebenarnya dari hadis Rasul juga, innal halala bayyinun, yang halal itu jelas gitu. Tapi tidak boleh tulisan halal, makanya diganti istilah ini oleh orang-orang Islam. Benar-benar jelas. Nah, lanjut. Nah, akhirnya kami tidur Pak di Linsia tadi. Terus kami lihat berita di internet, nyari Linsia, ngetik Linsia itu malah yang keluar ini. The New York Times ini mengatakan a crackdown on Islam is spreading across China. Ya. Penyebaran Islam di Cina hari ini ditekan oleh pemerintah Cina. Ya kan? Ditindas oleh pemerintah Cina. Yang dibicarakan bukan Uighur, Pak. Yang dibicarakan Hui, dan yang dijadikan berita utama itu masjid terbesar di Linsia. Ini masjid terbesar di Linsia, Pak. Akhirnya malam itu juga kami, besok pokoknya kita harus subuhan di masjid ini. Kami searching masjidnya, ternyata cuma 400 meter dari hotel. Subhanallah. Wah, deket ini jalan. Akhirnya subuhnya kami berangkat ke sini, Pak, jalan. Subhanallah, kami sholat bersama mereka. Ini di dalam masjidnya, Pak. Ya, ini orang tua semua, Pak. Tidak ada anak muda satupun. Wah, betul nih kata bapak yang semalam. Tidak ada orang anak muda. Lalu habis sholat subuh, ya, lah kok kami ke halamannya, Pak. Turun salju ketika itu. Di halamannya ada papan perencanaan, ya, penghapusan kubah masjid. Ini, Pak. Ya, jadi kami nemukan ini di halaman masjid terbesar di Linsia. Jadi kubah masjidnya yang kayak gitu mau diganti genteng Cina, yang menaranya tinggi-tinggi, Pak. Ini satu jalan 4 masjid kayak gini, Pak. Besar-besar sekali. Mau diganti seperti pagoda. Ya. Nah, ini dalam masjidnya, Pak. Sudah dikayak gini kan. Ini kami sholat di sini kan tadi. Ya kan? Ini dalam masjid, kubahnya sudah diturunkan, dan ini kami foto semuanya.
Lah ini kalau jenengan pingin tahu, sebentar, ini kayaknya enggak bisa langsung ya. Nah, masjid terbesar di Linsia ini. Ini ada videonya. Nah, dan kubahnya sudah hilang waktu saya di sana, Pak. Masjid indah sekali, tapi kubahnya sudah hilang. Ini rencana perubahan kubah masjid dan menaranya. Fullkan aja. Yang digarap oleh pemerintah Cina. Ini saya pas di sana. Ini on proses ya. Ini di atas belum diapa-apakan, tapi yang kubahnya sudah. Seperti ini. Dan dipotong seperti perencanaannya. Dan kubahnya yang awalnya seperti ini, seperti ini. Dan dipotong seperti ini. Ini sudah proses pembangunan. Tuh, kubahnya sudah hilang, menaranya sudah hilang. Ya. Akan diubah menjadi seperti komunitas. Baik. Singkat saja. Ini masih panjang ceritanya, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tanya ke orang sini, kenapa kok diganti? Alasannya pemerintah Cina apa? Kok kalian tidak bisa menolak, itu alasannya apa? Jawabannya apa? Karena pemerintah Cina selalu mengatakan, ini tetap masjid namanya. Kamu tetap boleh sholat. Hanya saja kita menjaga tradisi. Biar tradisi Cina nggak hilang. Ya, Islammu tetap Islam, tapi kita harus menjaga tradisi Nusantara. Maka jagalah Islam. Nah itu, ya kan? Ya kan? Saya nggak bilang mirip loh ya. Tapi mungkin memang studi bandingnya di sana, ya kan? Lah itu loh hadirin. Akhirnya ya Allah, ini betul ini. Mereka ditindas di sini. Tapi memang bentuk penindasannya beda, Pak. Bentuk penindasannya itu menjauhkan mereka dari Islam, terus memotong generasi mereka biar jauh dari Islam. Akhirnya kami wicatan lagi dengan imam yang di sini, pondok pesantren mana lagi yang boleh kami kunjungi, yang kamu rekomendasikan? Oh, datang ke pesantren ini katanya. Saya udah datang ke pesantren antum, sudah silaturahim dengan orang-orang sana. Wah, dia seneng, terus datang lagi kamu ke pesantren ini. Akhirnya kami ditunjukkan pesantren ini, Pak. Ini pesantren tidak terlalu besar, lantai 2 lantai saja. Dan ini tapi pesantren luar biasa, Bapak Ibu. Di Indonesia masih jarang. Jadi pesantren ini khusus belajar qiraah sab'ah. Ini di Indonesia baru model-model daurah, Pak. Di sana pesantrennya sudah bertahun-tahun, subhanallah. Ini pesantren ini sama, kami masuk jeriet sama. Ya kan? Kubahnya sudah mulai hilang, menaranya sudah mulai dipotong, ya kan? Sampai akhirnya kami disambut. قالوا إنها